Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Hestiani, salah satu dosen pada Prodi D3 Keperawatan Akper Mapaodang Makassar. Dengan latar belakang pendidikan S1 Keperawatan, profesi nurse, dan magister kesehatan pada ilmu biomedik, saya menekuni bidang keperawatan maternitas. Mengemban amanah sebagai dosen, saya memahami bahwa saya harus berkomitmen untuk melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi, utamanya dalam bidang pengajaran. Pada video kali ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan dalam penyampaian materi adaptasi psikologi pada masa nifas, yang merupakan bagian dari materi pada mata kuliah keperawatan maternitas yang diampuh pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Pada pembelajaran kali ini saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, di mana dalam proses pembelajaran saya mengedepankan diskusi interaktif, studi kasus, dan pengukuran pemahaman secara bertahap. Mata kuliah keperawatan maternitas merupakan mata kuliah keterampilan yang dirancang dalam berbagai CPMK. Yang pertama adalah setelah pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dasar keperawatan maternitas dan seperti apa perannya dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan asuhan keperawatan terhadap ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan asuhan keperawatan terhadap bayi baru lahir, baik bayi yang lahir secara normal maupun bayi lahir dengan gangguan kesehatan. Yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan asuhan keperawatan pada keluarga berencana dan asuhan pada gangguan sistem reproduksi. Dengan pemahaman yang mendalam, diharapkan mahasiswa tidak hanya menguasai ilmu, tidak hanya menguasai teori, tetapi bagaimana mampu mengaplikasikan ilmunya secara nyata dalam praktik keperawatan yang holistik. Hal ini sejalan dengan karakter yang ditanamkan dalam proses pembelajaran di Akper Mapaodang Makassar, di mana pada setiap pembelajaran diharapkan mahasiswa memahami dan memiliki nilai-nilai kedisiplinan, keterampilan, dan daya saing, sehingga mahasiswa atau lulusan yang nantinya dihasilkan dapat menghadapi tantangan pada dunia kerja. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran, yang merupakan bagian dari sertifikasi dosen tahun 2025. Sesi ini juga sekaligus menggambarkan proses pembelajaran yang saya laksanakan dalam satu semester, di mana saya mengawali pertemuan dengan membangun kedekatan dengan mahasiswa, menumbuhkan minat dan motivasi untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, dan pada akhir semester akan dilakukan evaluasi ketercapaian berdasarkan rubrik penilaian yang telah tertuang dalam rencana pembelajaran semester. Saya berharap melalui pembelajaran ini, mahasiswa dapat benar-benar memahami seperti apa konsep adaptasi psikologi pada masa nifas dan menggunakannya dalam praktik keperawatan yang humanis dan empatis. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga memberikan inspirasi dan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini, kebetulan? Siap, ada juga 3 orang. Yang pertama itu Nur Indah Sungrani, Dewi Lestari dengan Rizky Afridi. Oke, berarti 3 orang ya? Siap. Oke. Ya. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan, adik-adik semua, kita bertemu untuk melanjutkan materi untuk mata kuliah keperawatan maternitas. Namun sebelumnya tentunya sebagai umat yang beragama,
setiap mengawali aktivitas ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dulu. Ya, berdoa selesai. Saya izin berdiri ya. Saya Bu. Ya. Baik, hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang ke-8 untuk mata kuliah keperawatan maternitas. Nah, yang lalu kita sudah membahas tentang adaptasi fisik pada masa nifas. Namun sebelumnya mungkin saya mau mereview dulu. Bagaimana sih memorinya? Jangan sampai sudah langsung move on dari materi minggu lalu. Oke, saya akan mereview dulu tentang apakah Anda masih ingat apa itu masa nifas? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Baik Ibu, izin menjawab. Masa nifas adalah periode setelah persalinan sampai organ terproduksi kembali seperti sebelum hamil, biasanya berlangsung sekitar 6 minggu. Oke, terima kasih Elvira, silakan duduk kembali. Selanjutnya, saya mau mengingat lagi apa Anda masih, saya mau ngecek dulu apakah Anda masih ingat masa nifas itu terdiri dari berapa tahap? Ya, silakan menurut. Baik Ibu, jadi masa nifas itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama masa nifas dini, yang kedua masa nifas intermediate, dan yang ketiga masa nifas serius. Oke, satu lagi. Tadi temannya sudah memaparkan apa itu masa nifas, kemudian nifas itu terbagi tiga tahap ya. Selanjutnya saya mau mengecek lagi, kira-kira masih ingat nggak apa perubahan fisik pada masa nifas? Oke, silakan Iin. Baik, perubahan fisik pada masa nifas antara lain yaitu involusi uterus, pengeluaran lochea, penumbuhan luka persalinan, perubahan payudara untuk menyusui, dan penurunan berat badan pada ibu. Oke, kita silakan duduk. Kita berikan aplaus dulu untuk memori Anda yang masih ada. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke dalam materi yang baru. Kalau kemarin pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang apa-apa sih perubahan fisik yang terjadi pada ibu nifas. Jadi setelah melahirkan, saya sudah pernah bahas di pertemuan lalu bahwa tubuh perempuan atau tubuh ibu setelah mengalami persalinan itu dia akan mengalami perubahan yang sangat drastis. Tadi temannya sudah sampaikan ada perubahan involusi uteri, ada pengeluaran lochia, kemudian ada perubahan berat badan. Ternyata bukan cuma itu. Ternyata pada waktu nifas akan terjadi juga perubahan dari segi psikologi. Ya, jadi hatinya, emosinya, mood swing-nya itu akan terjadi perubahan setelah terjadi persalinan. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih adaptasi psikologi pada masa nifas. Tentunya capaian materi yang harus kita pahami pada pertemuan ini adalah kita tentunya harus memahami apa sih perubahan psikologi pada masa nifas. Selanjutnya tahapan adaptasi psikologi seperti apa pada masa nifas. Selanjutnya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi psikologi, sampai kepada kita juga akan berbicara tentang gangguan psikologi pada masa nifas dan seperti apa peran kita sebagai perawat di dalam melakukan manajemen atau melakukan asuhan keperawatan terhadap ibu dengan gangguan psikologi pada masa nifas. Boleh kita lanjut? Oke. Ya. Nah, saya ulangi kembali bahwa masa nifas itu merupakan pemulihan fisik, kemudian mental dan adaptasi peran. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi.
bahwa ibu setelah dia melahirkan, mulai dari hari pertama sampai berakhirnya minggu ke-6 pasca persalinan, di situ adalah proses pengembalian fungsi baik secara fisik dan proses pengalihan peran. Yang tadi ibu dia hanya sebagai seorang istri. Setelah kelahiran anak, perannya bertambah. Selain menjadi seorang istri, dia juga menjadi seorang ibu. Menjadi seorang ibu. Nah, Anda perlu memahami bahwa dengan penambahan peran itu tentunya akan memberikan stres tersendiri. Ya kan? Kebayang kalau ibu yang tadinya hanya melaksanakan tugasnya sebagai istri sekarang sudah harus bertambah, mulai mengasuh, kemudian perlu saya sampaikan bahwa di 1 bulan pertama anak atau bayi yang baru lahir itu akan mengalami pola tidur yang tidak seperti dengan orang dewasa. Jadi kebanyakan ibu akan terbangun setiap 2 kali pada saat malam hari untuk menyusui anaknya. Ini tentunya akan memberikan kelelahan fisik, gitu ya. Nah, proses ini tentunya akan melibatkan adaptasi psikologi, gitu ya. Selanjutnya, karena proses psikologi inilah akan terjadi kompleksiti emosi. Kenapa ini bisa terjadi? Bukan hanya karena perubahan peran, tetapi tubuh ibu sedang mengalami penyesuaian seperti perubahan hormon, gitu ya. Kemudian yang tadi dihubungkan dengan aktivitas, perubahan fisik yang juga akan berpengaruh kepada emosi. Oke, nah untuk itu di dalam masa ini penting untuk seorang perawat menekankan kepada keluarga bahwa ibu berada dalam kondisi yang membutuhkan dukungan. Ya. Oke, selanjutnya, nah kita akan lihat dulu. Ada 3 poin penting terkait dengan perubahan psikologi. Yang pertama adalah karena adanya faktor hormon, makanya dia berpengaruh kepada perubahan emosi. Gitu. Jadi jangan heran kalau lagi menstruasi, ya, wanita kalau lagi menstruasi itu kadang-kadang sedikit-sedikit bawaannya baper. Gitu ya. Kenapa? Karena ini ada perubahan hormon. Ternyata perubahan hormon pasca persalinan seperti penurunan estrogen, selanjutnya progesteron itu mempengaruhi suasana hati. Jadi kadang-kadang ibu dalam keadaan ini, dalam masa nifas ini kadang lebih sensitif dari biasanya. Selanjutnya adalah perubahan fisik terkait dengan bentuk tubuh. Jadi kita tidak boleh menganggap ini sepele. Oke, ibu setelah mengalami atau menjalani proses kehamilan itu otomatis berat badan akan bertambah, gitu ya. Jadi sampai kepada masa persalinan biasanya juga akan terjadi lonjakan berat badan. Ini terkait dengan proses menyusui. Nah, kadang-kadang secara psikologi ini orang bisa menjadi stres. Kenapa? Kepikiran berat badannya, kepikiran bentuk tubuh yang tidak lagi proporsional seperti biasanya. Ya. Selanjutnya peran. Tadi di awal saya sudah menyatakan bahwa penambahan peran yang tadinya hanya sebagai istri sekarang berubah menjadi istri sekaligus menjadi ibu, itu yang akan menyebabkan kelelahan fisik. Selain itu akan mendatangkan stres. Nah, ini adalah 3 poin penting terkait dengan perubahan psikologi. Kita lanjut. Nah, di sini di masa nifas itu akan ada 3 fase penting terkait dengan adaptasi psikologi. Jadi di masa 6 minggu pasca persalinan itu akan terbagi menjadi 3 fase. Kita akan kenali bagaimana bentuk adaptasi psikologi setiap fase. Yang pertama adalah fase taking in. Itu terjadi di hari pertama sampai hari ketiga. Tuh, jadi begitu dia melahirkan, hari pertama sampai hari ketiga itu adalah fase taking in. Apa sih yang menandai fase taking in? Yang pertama adalah ibu lebih pasif, kemudian fokus kepada pemulihan diri, dan dia lebih banyak terpusat kepada
proses pengalamannya selama proses melahirkan. Gitu. Jadi apa yang penting untuk perawat ketahui di masa ini? Ingat, ibu masih terfokus ke dirinya. Jadi tolong perawat memampukan pelayanan keperawatan atau memastikan hubungan keluarga itu terfokus kepada ibu. Misalnya pada waktu membesuk ditanya bagaimana kondisinya. Kalau perlu diajak bercerita tentang bagaimana sih pengalaman melahirkan, bagaimana dia survive pada waktu melahirkan. Gitu. Selanjutnya, fase kedua itu terjadi di hari ke-4 sampai hari ke-10. Ini ibu sudah mulai aktif merawat bayi. Biasanya setelah dia sudah kembali ke rumah. Kalau di persalinan dia di rumah sakit, biasanya hari ke-4 sampai hari ke-10 itu dia sudah kembali ke rumah, dia sudah belajar untuk memandikan bayinya. Gitu ya. Kemudian sudah mulai mengatur untuk mengambil peran dalam menggantikan popok bayi. Gitu. Nah, apa yang penting di sini? Perasaan tidak percaya diri atau stres kadang-kadang muncul. Kenapa bisa demikian? Ingat, kita tidak bisa menafikan bahwa kita berada di lingkungan yang budayanya terkadang menganggap bahwa masalah nifas itu adalah masalah yang sepele, terutama dalam psikologi. Kadang-kadang ada keluarga yang terkesan menyalahkan caranya ibu memberikan perawatan, gitu ya? Tidak seperti ini, jangan mandikan dengan cara seperti ini, tidak begitu, gitu. Nah, ini yang kadang-kadang membuat ibu menjadi tidak percaya. Apa fasilitas dukungan dari keperawatan memampukan ibu untuk mempunyai kepercayaan diri untuk bisa melakukan perannya sebagai ibu. Yang terakhir adalah minggu ke-2 sampai minggu ke-6. Ini adalah fase letting go. Apa itu fase letting go? Ibu menerima perannya sebagai orang tua, dia sudah menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. Misalnya kalau ibu bekerja, dia sudah mulai kembali ke lingkungan kerjanya. Itu di minggu ke-2 sampai di minggu ke-6. Nah, apa yang kemungkinan gangguan di sini? Nah, dia bisa saja tidak membangun hubungan yang emosional dengan bayinya. Kadang-kadang ada ibu yang kalau ketemu lihat bayinya menangis, dia ikutan menangis. Gitu. Kalau misalnya mau bangun untuk menyusui, kadang-kadang merasa berat sekali. Kenapa? Di sini proses bonding atau keterikatan itu tidak berhasil. Gitu. Apa peran keluarga? Apa peran perawat? Di sini adalah memastikan bahwa keluarga memberikan dukungan. Ya, nanti kalau misalnya Aldi nanti punya keluarga yang nifas, pastikan bahwa memberikan dukungan. Apakah membantu untuk merawat bayi atau membantu dukungan yang lain, misalnya menyiapkan makanan, gitu ya? Itu adalah bentuk dukungan. Oke, ya. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi adaptasi psikologi. Tadi saya di awal sudah menjelaskan beberapa faktor. Kemudian dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini yang penting. Siapa yang akan memberikan dukungan sosial? Keluarga. Siapa yang paling utama? Suami. Gitu. Kenapa harus suami? Karena itu yang paling benar. Dan ternyata memang faktor dukungan suami ini menurut hasil penelitian, dukungan suami itu penting sekali di dalam proses pemulihan masa nifas. Termasuk pada waktu mau melaksanakan proses ASI eksklusif atau menyusui secara eksklusif, itu penting sekali. Nah, ada dukungan sosial, kemudian kondisi fisik ibu juga perlu menjaga kondisi fisiknya. Jangan sampai melalui masa nifas ini dalam keadaan kelelahan. Makanya penting untuk perawat menjadwalkan atau membuat pola istirahat, pola aktivitas dan istirahat. Oke, kemudian pengalaman dan pengetahuan. Kalau ibu yang pertama kali melahirkan, dia pasti akan lebih stres daripada ibu yang sudah lahiran berkali-kali. Itu ya.
bagaimana proses penyesuaian peran itu sudah ada pengetahuan terdahulu. Selanjutnya lingkungan dan tekanan sosial. Kalau lingkungan mendukung, keluarga memberikan dukungan yang baik, tidak ada tuntutan bahwa ibu harus begini, kamu harus seperti ini, terlalu banyak tuntutan, itu tentunya akan mempengaruhi juga proses. Jadi rekan-rekan semua, kita sudah sampai di akhir pertemuan kita. Sebagai kesimpulan bahwa proses adaptasi masa nifas itu adalah proses yang penting dalam masa proses pemulihan secara fisik dan secara psikologi pada ibu dalam masa nifas. Selanjutnya gangguan-gangguan psikologi seperti sindrom baby blue, kemudian depresi postpartum, kecemasan setelah melahirkan, itu adalah gangguan yang bisa saja terjadi pada masa nifas apabila itu tidak difasilitasi di awal, dan kalaupun ternyata sudah terjadi, tadi kita sudah membahas seperti apa manajemennya. Oke, saya mau memastikan bahwa Anda sudah paham apa bagaimana materi ini. Oke, tadi kita sudah membahas tentang 3 fase adaptasi masa nifas. Ada yang masih ingat? Fase pertama apa? Taking in. Kemudian yang kedua? Taking hold. Yang ketiga? Letting go. Jadi ada taking in, taking hold, dan letting go. Oke, aku langsung ke kalian semua. Karena kalian semua bisa menjawab pertanyaan saya, sekarang saya berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan apabila ada yang kurang dimengerti atau mungkin ada pengalaman di lingkungan sekitarnya atau apa. Oke, silakan dirapikan seperti ini. Jadi Bu, biasanya kan di masyarakat, keluarga atau orang tua ibu masa nifas itu kadang merasa kesal atau merasa ibu masa nifas itu lebay atau kurang bersyukur. Pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai perawat pastikan ke keluarga pasien kalau itu salah satu faktor dari masa nifasnya ibu hamil. Ibu nifas. Ya. Ya, jadi memang masa nifas ini dengan ibu dengan banyak dramanya, itu kadang-kadang ditanggapi sebagai sesuatu yang berlebihan sama keluarga. Jadi ibu kadang dianggap manja, kadang dianggap berlebihan, gitu ya. Padahal perlu dipahami bahwa ini adalah proses adaptasi yang bisa saja membuat ibu menjadi tidak seperti biasanya. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan ke keluarga? Tentunya ingat pada masa proses lahiran itu akan ada 3 hari ibu di rumah sakit. Pada waktu sebelum ibu pulang ke rumah, itu mampukan kepada keluarga, dalam hal ini mungkin suami atau mungkin ibu atau ibu mertua, orang-orang terdekat lain yang mungkin akan bersama ibu di rumah, itu sampaikan bahwa di masa ini ibu akan mengalami banyak perubahan. Selain perubahan fisik, ibu juga akan mengalami perubahan psikologi. Mungkin ibu akan lebih tergantung. Di 3 hari pertama ibu akan tergantung. Di 4 hari sampai 10 hari mungkin ibu sudah bisa melaksanakan perannya tapi tidak bisa secara maksimal. Dan selanjutnya ada proses penyelesaian. Itu perlu kita sampaikan kepada keluarga. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa keluarga bisa memberikan dukungan, memahami bahwa ini kondisi yang memang harus dilalui. Gitu. Sampai akhirnya ibu tidak merasa bahwa dia sendiri. Proses nifas ini adalah proses yang harus dilalui, bukan hanya ibu yang melaluinya, tetapi bagaimana keluarga ikut serta di dalam masa nifas. Oke. Bisa dipahami? Oke. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup? Oke. Ya, jadi satu pesan untuk kita semua calon perawat perlu memahami. Saya menyiapkan satu kata untuk para ibu nifas. Ibu dalam masa nifas itu berada dalam ketimpangan.
Kenapa berada dalam ketimpangan? Karena hasratnya terhadap fisik yang sempurna itu mungkin akan terganggu dengan berubahnya bobot badan setelah melahirkan. Kemudian hasratnya untuk tenang akan berubah dengan berubahnya peran menjadi seorang ibu yang mengharuskan dia untuk lebih ekstra mengeluarkan banyak tenaga, mengeluarkan banyak pikiran. Jangan biarkan ibu nifas sendiri di dalam masa ini. Biarkan sungai ASI eksklusifnya mengalir sampai melahirkan generasi emas untuk bangsa. Terima kasih untuk hari ini dan kita berikan tepuk tangan untuk semangat kita. Baik, adik-adik semua, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akan bertemu kembali di pertemuan yang ke-9. Nanti kita akan masuk ke poin melaksanakan asuhan keperawatan pada ibu dengan gangguan sistem reproduksi. Sampai bertemu lagi, semoga kita semua sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga memberikan manfaat dalam pembangunan kesehatan ibu dan anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.